Seorang ilmuwan wanita dilaporkan menghilang oleh keluarganya setelah mengunjungi Indonesia untuk melakukan penelitian. Menghilangnya wanita tersebut dibarengi dengan penarikan sejumlah uang dari rekening pribadinya. Sebab itu keluarganya yang berada di Jepang segera menghubungi kedutaan Jepang di Indonesia untuk meminta bantuan. Setelah melalui proses penyelidikan, ilmuwan cantik itu ditemukan meninggal dunia di tempat yang sungguh tidak terbayangkan. Lantas bagaimana kisah tragis ini bisa terjadi? Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2005 silam. Kisah lama yang menarik untuk dibahas. Karena dari sini kita akan mempelajari bagaimana watak asli seorang manusia ketika dibutakan oleh harta dunia dan melupakan tujuan hidup sesungguhnya. Karena berita ini sudah terjadi 20 tahun yang lalu, izinkan saya menggunakan beberapa foto dan video ilustrasi supaya penonton lebih mudah membayangkan situasi yang terjadi kala itu. Dan jadikan ini pembelajaran untuk kita semua, kisah nyata yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Sejak kecil, Tomoko Ishizawa dikenal sebagai anak yang memiliki rasa keingintahuan yang cukup tinggi dibandingkan rekannya yang lain. Saat remaja, wanita yang akrab dipanggil Mochi itu memiliki tumbuh kembang yang lebih cepat dan mampu mengembangkan potensi bakatnya di berbagai bidang mata pelajaran. Namun dari semua itu ia lebih menyukai untuk mempelajari proses dasar kehidupan tanaman. Selain mempelajari ilmu tersebut, ia juga ingin mencari tahu bagaimana melakukan teknik budidaya yang optimal yang bisa ia lakukan agar terhindar dari kerusakan sebagai warisan anak cucu kita. Tomoko memantapkan langkahnya untuk terjun bersama beberapa peneliti lain dan ia bekerja di salah satu perusahaan. Singkat cerita, sekitar tahun 2000, wanita berusia 25 tahun itu ditugaskan ke Indonesia, tepatnya di Yogyakarta untuk melakukan penelitian tumbuhan. Dengan membawa uang di ATM-nya yang ia peroleh dari hasil kerja kerasnya selama di Jepang. Waktu pun berlalu, Tomoko yang belum terbiasa hidup dengan budaya Indonesia sering merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri. Sebab itulah ia sering bertanya pada beberapa mahasiswa lokal demi membantunya beradaptasi. Hingga suatu saat di tahun 2001, ia berkenalan dengan seorang pria bernama Edi Alhirson. Seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang berasal dari Pekanbaru, Riau. Keduanya intens berkomunikasi, karena Edi rupanya jago dalam berbahasa asing. Selain itu ia memiliki karisma yang manis yang membuat hati Tomoko jadi berbunga-bunga dibuatnya. Tak hanya sekedar membantunya dalam aspek kehidupan sosial dan pekerjaan, Edi kerap memberi perhatian lebih pada wanita asal Jepang itu. Pada akhirnya benih cinta di antara keduanya pun tumbuh dan mereka memutuskan menikah pada tahun 2001. Mengutip dari media Liputan 6, Edi Alhirson dengan segala karismanya rupanya telah drop out dari kampus. Di sela kesibukan menganggurnya itu, ia bertumpu pada istri cantiknya. Segala kebutuhan hidupnya dibiayai oleh Tomoko. Bahkan untuk pergi berkencan saja, Tomoko lah yang membiayai keduanya. Meski begitu, sedari awal Tomoko memang tak pernah keberatan menghidupi suaminya. Saat itu ada pembicaraan bahwa Edi akan ikut pulang ke Jepang setelah misi pekerjaan Tomoko selesai, yaitu di tahun 2003. Namun karena alasan satu dan lain hal, Edi memutuskan bertahan di Indonesia, tepatnya pulang kampung ke halamannya di Sumatera. Begitu halnya Tomoko yang kembali ke kampung halamannya di Jepang untuk melanjutkan tugas. Kisah cinta beda negara ini pun berlanjut dalam sambungan telepon. Singkat cerita, di Jepang, Tomoko yang sibuk bekerja dan menghasilkan pundi-pundi uang tak lupa mengirim pesan cinta dan kerinduannya pada sang suami. Edi pun mengirim balasan yang sama, betapa rindunya ia dengan istri tercintanya yang jauh di mata. Sebenarnya saat itu Tomoko berharap suaminya dapat segera menyusulnya ke Jepang, tapi bagaimana mungkin? Nah teman-teman, Edi kepincut dengan teman masa kecilnya yang bernama Yulia Asmarani. Keduanya malah menikah siri dan hidup satu atap tanpa sepengetahuan Tomoko. Begitu pula dengan Yulia Asmarani. Sebenarnya ia tidak mengetahui jika suaminya pernah menikah sebelumnya.
Karena memiliki dua istri, konsentrasi Edi terpecah akibat harus membagi hati dengan dua orang wanita. Meskipun istri tuanya berada jauh dari jangkauan, ini membuat Tomoko curiga karena suaminya tak berperilaku seperti biasanya. Sementara itu, Tomoko yang di Jepang masih berusaha mengusut pribadi suaminya yang telah berubah drastis. Hubungan keduanya mulai terjadi konflik berkepanjangan. Tomoko yang curiga bahwa suaminya memiliki wanita selingkuhan, membuatnya geram dan menyiapkan diri untuk kembali ke Indonesia. Begitu halnya Edi, ia pun tak tahan lagi harus menutupi rahasia ini pada Yulia. Kemudian Edi mengaku pada istri keduanya bahwa ia pernah memiliki istri yang saat ini berada di Jepang. Ketika mendengar kejujuran dari sang suami, Yulia memang semula merasa sakit hati. Namun Edi berjanji untuk menceraikan Tomoko dan memilih hidup bersama Yulia yang merupakan teman masa kecilnya. Singkat cerita, pada tanggal 26 April tahun 2005, Tomoko mendarat dengan selamat di Bandara Jakarta. Kemudian ia menuju Riau. Kedatangannya dijemput oleh Edi dan Joni sepupunya. Perjumpaan pertama mereka setelah 2 tahun lamanya tak bersua rupanya tetap memanas. Ketiganya menuju rumah Edi yang berada di Payakumbuh. Sementara itu, Yulia yang mengetahui kedatangan istri tua suaminya segera membereskan baju miliknya serta foto pernikahan mereka. Untuk sementara ia mengungsi ke rumah orang tuanya. Yulia tidak ingin terjadi masalah saat Tomoko mengetahui keberadaan dirinya, karena Edi bertitah agar Yulia menuruti perintahnya. Ketika sampai di rumah Payakumbuh, Edi dan Tomoko membicarakan perihal perceraian mereka. Saat itu Tomoko benar-benar tidak menyadari jika di rumah itu suaminya telah memiliki istri baru. Edi berusaha berlagak seperti pria lembut penuh karisma seperti dulu saat dia membuat jantung Tomoko berdetak kencang. Pria itu rupanya mencoba untuk memikat hati Tomoko lagi. Sampai di sini saya kira pria itu jatuh hati lagi ya pada istri tuanya. Namun tidak demikian pemirsa. Rupanya ada niat terselubung malam itu dan Tomoko tidak menyadari bahwa maut segera mendatanginya. Tomoko yang lelah memutuskan untuk berbaring di kamar, sedangkan Edi dan Joni sedang menikmati minuman keras. Sejurus kemudian, Edi membangunkan Tomoko yang sedang tertidur pulas dengan alasan ingin meminjam uang. Saat itu Tomoko yang setengah tersadar merogoh kantongnya yang hanya terdapat uang senilai Rp180.000. Edi terus mendesaknya agar ia mau memberikan lebih. Dengan jurus yang sama saat mereka baru menikah, Tomoko yang baik hati tak sadar tengah berada dalam tipu muslihat. Edi terus merayunya untuk meminjamkan beberapa uang lagi. Nah, tanpa curiga, Tomoko malah memberikan ATM berikut PIN-nya. Sesampainya Edi di ATM untuk mengambil uang, ia begitu terkejut sampai bola matanya loncat karena melihat saldo sebanyak 800 juta rupiah di rekening Tomoko. Uang sebanyak itu pasti tak mungkin ia bisa peroleh meski harus bekerja selama puluhan tahun. Nah, karena pikiran itulah Edi yang tergiur uang calon mantan istrinya merasa rugi jika harus bercerai. Setelah dipikir lagi, ia nggak bisa melewatkan kesempatan untuk memiliki uang sebanyak itu. Yang pertama ia harus lakukan adalah mencari orang yang mau diajak kerjasama. Edi bergegas menemui Joni sebagai kandidat satu-satunya. Pria hajingan itu mulai menghasut Joni untuk mau membantunya dalam misi pelenyapan Tomoko untuk menguasai uang sebanyak 800 juta rupiah. Joni dijanjikan uang yang sangat banyak jika bersedia membantu. Nah, karena Joni juga pengangguran yang banyak acara, tanpa pikir panjang ia pun menyetujui. Mereka mengira Tomoko adalah warga asing yang datang ke kota kecil dan menghilangnya wanita itu akan dianggap sebagai angin lalu. Nyatanya tidak demikian. Seusai merencanakan misi, kedua hajingan itu menuju rumah Edi. Keduanya langsung memasuki kamar tempat Tomoko sedang tidur. Di sanalah tanpa berlama-lama lagi, keduanya membekap korban dengan selimut juga bantal. Meski tubuh korban kecil, rupanya wanita itu cukup sigap untuk menghalau serangan. Mereka bergulat di lantai, berguling ke kanan kiri, dan Tomoko berusaha melepaskan selimut yang menutupi saluran pernafasannya. Namun apa daya,
Beberapa menit setelah pergulatan itu terjadi, Edi segera menjerat leher korban dengan seutas tali. Saat itulah Tomoko menyerah pada takdir. Wanita berusia 30 tahun itu berusaha mati-matian untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika itu Tomoko hanya mengingat ayah ibunya di Jepang yang tentu akan menangisi kepergiannya. Secara perlahan, matanya menutup bersama kandasnya cita-cita mulia sebagai seorang ilmuwan. Setelah misi keduanya selesai, mayat Tomoko dibawa ke kawasan Kelok 9. Kelok 9 adalah ruas jalan yang berkelok yang terletak 30 km sebelah timur dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat yang menuju Riau. Jalan ini memiliki tikungan yang tajam dan lebar sekitar 5 meter, berbatasan dengan jurang dan diapit oleh dua perbukitan di antara dua cagar alam, yaitu cagar alam air putih dan cagar alam Harau. Malam yang gelap itu, keduanya bergegas mengubur jasad Tomoko di pinggir bebatuan penahan longsor. Mereka mengira lokasi itu jauh dari pemukiman warga, apalagi kendaraan yang melintas cukup cepat. Jadi pastinya tidak ada yang akan menemukan mayat itu, bukan? Begitu pikir mereka. Pada hari berikutnya, mereka mulai memikirkan bagaimana cara untuk menikmati hasil dari uang yang ada di rekening korban. Namun tentunya dengan cara yang halus. Mereka tidak mungkin mengambilnya sekaligus. Sebab itulah secara perlahan, Edi membelanjakan uang tersebut, berawal dari membeli beberapa barang, kemudian mobil jenis Opel Blazer senilai 80 juta rupiah yang dibelinya dari Jakarta. Tak hanya mereka, Yulia yang awalnya curiga suaminya memiliki banyak uang dan menghilangnya Tomoko secara misterius pun ikut menikmati uang tersebut. Bahkan Yulia mengambil sendiri uang yang ada di rekening Tomoko di ATM. Beberapa warga juga terkejut melihat gaya hedon Edi dan istrinya yang jadi kaya mendadak. Bagaimana tidak, sebelumnya mereka dikenal sebagai pengusaha yang sedang bangkrut. Tiba-tiba saja Yulia memakai beberapa perhiasan yang menyilaukan mata di tubuhnya. Edi juga kerap keluar masuk rumah menggunakan mobil, seolah memamerkan harta bendanya. Di Jepang, orang tua Tomoko gelisah karena tak mendapat kabar dari putrinya. Mereka berusaha menghubungi Edi, namun jawaban pria itu hanya satu, yaitu tidak tahu. Ia berkata belum bertemu dengan Tomoko, padahal jelas-jelas orang tua wanita itu yakin bahwa putri mereka hendak berjumpa suaminya di Indonesia. Namun saat itu mereka hanya bisa menunggu dan belum berpikiran terlalu jauh mengenai nasib Tomoko. Hingga beberapa hari kemudian, di tengah rasa cemasnya, ada laporan dari bank di Jepang tempat Tomoko menabung, yaitu ada beberapa transaksi penarikan uang sekitar 200 juta rupiah yang dilakukan di Indonesia. Keluarga Tomoko langsung menghubungi Edi untuk kesekian kalinya, karena hanya pria itulah satu-satunya yang putrinya kenal. Namun Edi tetap menjawab tidak tahu. Karena semakin kabur, maka keluarga Tomoko meminta bantuan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia untuk mencari keberadaan Tomoko putrinya. Dan singkat cerita, setelah ditelusuri, penyidik menyimpulkan bahwa orang terakhir yang ditemui Tomoko tak lain adalah Edi Al-Harrison yang masih menjadi suami sahnya. Keberadaan Tomoko terlacak sejak kedatangannya dari Jakarta, kemudian menuju Riau. Dari rekaman CCTV, wanita asal Jepang itu dijemput oleh dua orang pria yang tak lain adalah Edi dan Joni. Itulah terakhir kalinya Tomoko terlihat, maka patut dicurigai bahwa Edi telah melenyapkan istrinya dan menyembunyikan jasadnya. Pria bertubuh kekar itu sempat mengelak tuduhan, namun penyidik memperlihatkan sejumlah barang bukti, antara lain yaitu bukti kamera pengawas yang memperlihatkan mereka sedang menarik uang di ATM, dan ATM itu milik korban. Sebab itu tak ada gunanya lagi bagi mereka berkilah, dan Edi serta Joni pun akhirnya mengaku dan diseret ke markas polisi. Di ruang penyidik mereka mengakui kesalahan dan mencoba memutarbalikkan fakta tentang motif pembunuhan. Edi berkata ia hanya membela diri ketika dirinya mendapat serangan dari korban, namun fakta terbantah oleh hasil otopsi. Jadi teman-teman, setelah kedua pelaku ditahan, akhirnya jasad Tomoko berhasil ditemukan. Jasad itu terkubur di ruas jalan Kelok 9. Seketika warga Payakumbuh dibuat geger karenanya.
Apalagi para tetangga pelaku yang begitu kaget karena ada wanita asing rupanya masuk ke kampung mereka tanpa sepengetahuan. Ini disebabkan karena korban langsung dieksekusi ketika baru tiba di rumah. Sebab itulah warga kini memahami mengapa Edi dan Yulia tiba-tiba bergaya parlente dengan perhiasan yang mencolok mata. Dalam jumpa pers, Wakil Direktur Reserse dan Kriminal Polda Sumbar mengatakan bahwa Edi Al-Harison merupakan otak pembunuhan berencana. Keduanya dituntut hukuman mati atau maksimal 20 tahun penjara. Sementara Yulia juga sempat dihukum beberapa tahun karena mengetahui peristiwa itu terjadi dan tidak melaporkannya ke polisi, meski ia tidak turut melakukan pembunuhan secara langsung. Di pengadilan Payakumbuh, ketiganya tertunduk lesu. Namun, kita tidak perlu mengasihi mereka meskipun air mata bercucuran di wajah ketiganya. Tomoko Ishizawa adalah sosok wanita asing yang mempercayakan hidupnya pada seorang pria warga Indonesia. Namun harapan itu kandas hanya karena uang. Baik teman-teman, kisah ini tentu membuatku yakin bahwa cinta dan pengkhianatan itu ada dan nyata, bisa terjadi di mana saja. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dimanapun kita berada dan jangan lupa berdoa setiap saat. Saya pun di sini turut mendoakan agar penikmat channel ini dijauhkan dari mara bahaya dan orang yang berkhianat. Kalau gitu, Mia pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.